Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, tentunya tidak ada satu yang lebih baik dari seperti rumah sakit. Bangunan-bangunannya indah, tapi yang di dalam orang sakit semuanya. Maka jangan kita membangun seperti itu. Kita bangun daerah kita, kita memikirkan jiwa bangsa itu adalah sesuatu yang menentukan. Karena badan bangsa tidak menentukan apa-apa. Karena kalau dijual kita rompe badan itu ada yang laku. Biar gode sampai 150 dia besar. Tidak mungkin laku di pasar. Tapi kalau sapi, iya. Sapi itu kalau makin besar badannya, makin tinggi harganya. Ya tidak lama lagi ini Idul Kurban. Yang dicari sapi yang bagus, yang besar badan. Tapi kalau manusia yang besar badan, dia bilang bikin habis makan loh. Maka oleh itu pendiri negara ini melahirkan satu lagu kebangsaan yang di dalamnya terdiri dari perkataan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Berarti jiwa adalah sesuatu yang amat penting, karena manusia berharga bukan pada jasadnya. Anta birruhi la bil jismi insanu. Engkau dengan jiwamu sebagai manusia, bukan jasadmu. Manusia yang dinilai akal pikirannya, ide-idenya, bukan badan-badannya. Jadi upragawati semua ya. Itu sangat tidak lama, tetapi pemikiran itulah yang akan tinggal walaupun jasadnya telah pergi. Apa yang kita pelajari hari ini adalah peninggalan manusia yang dahulu. Mereka sudah tidak ada, ilmunya masih kekal. Karena yang mereka sampaikan kepada kita hasil pikiran yang jernih, menjadikan kita manusia yang beradab pada saat ini. Al-Quran yang dibacakan oleh 4 qari dan 3 qari dan 1 qari'ah tadi. Salah satu kelebihan Al-Quran itu adalah mu'jizatus saut, i'jazun fi saut. Dia dalam suara Al-Quran itu punya i'jaz, mu'jizatnya ada, dapat menyentuh rasa walaupun kita tidak rasa, tidak mengerti artinya. Bahkan mukjizat itu, kemajuan yang kita rasakan hari ini dari perkataan. Kalau ada orang meninggal, itu orang bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pikir ini ayat hanya untuk orang meninggal. Padahal kemajuan yang kita rasakan saat ini adalah dari kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pembukuan di daerah ini menggunakan angka. Yang sekarang kita pakai itu angka. Kalau mungkin Bapak Bupati satu kali suruh buat laporan tanggung jawab keuangan pakai angka Romawi ya, jangan pakai angka yang sekarang ini. Coba tulis 1 triliun pakai angka Romawi Pak Bupati, 1 buku tidak cukup. Karena angka ini tidak ada angka nolnya. Al-Imam Khawarizmi mendapatkan angka 0 ini dari ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga orang tidak bisa kenapa. Tidak ada kenapanya dalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tidak bisa kenapa dia mati. Cuma orang kembalikan, oh sakit jantung, malaikat maut lepas tangan terus. Padahal jawabannya senang. Inna lillahi, kenapa dia mati? Malaikat maut so ambil penyawa. Orang mau benci sama malaikat maut, pembunuh orang bilang. Tapi tidak ada orang jawab begitu. Dia sudah meninggal. Apa dia meninggal? Kenapa dia meninggal? Tabrakan. Kenapa dia meninggal? Sakit jantung. Kenapa dia meninggal? Amputasi. Ada gula. Tapi tidak apa-apa kalau ada gula. Yang ada gula tidak apa-apa. Jangan gila saja tidak apa. Kalau gula saja tidak apa-apa. Jangan sampai gila. Jadi Al-Imam Khawarizmi mendapatkan ini, angka 0 ini daripada inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana dia tafsirkan? Dia bilang khuliqna minal adam wa raja'na ilal adam wa bainal adami wal adami adam. Dicipta dari tiada, kembali ke tiada, antara tiada dengan tiada, tiada jua. Kemudian dia katakan khuliqna minat turab wa raja'na ila turab wa bainat turabi wat turabi turab. Dicipta dari tanah, kembali ke tanah, dan antara tanah dengan tanah, tanah jua. Oleh itu, nol itu kalau dikali dengan apa-apa tetap tidak mau bertukar dia, tetap nol. Biar ngana kasih satu angka dunia seluruhnya dengan nol, tetap dia tidak mau pergi mana-mana. Cuma dia mau nol itu. Coba tanya sama guru matematika Kiaba, kenapa begitu? Jawabannya sudah harus begitu. Iya. Jawabannya begitu. Karena apa? Inna lillahi, mau jawab bagaimana itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam angka nol itu ada kebesaran dan kekuasaan Allah. Ahli kelistrikan pasti di rumah setiap orang itu ada namanya kabel. Kabel apa namanya itu? Kabel arde. Arde itu bahasa Arab tanah. Kenapa? Untuk mau selamat tiada jalan lain, kembali ke tanah. Tapi waktu kembali ke tanah, Anda harus bawa bekal. Bekalnya hanya satu. Yang pertama, setiap minggu kita orang dengar di masjid, ya ayuhan nas ittaqullah. Itu bekal yang harus kita bawa. Apa katanya? Inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah tidak ada yang lain-lain. Kalau ditanya apa itu takwa, melakukan perintah, meninggalkan larangan. Kain kafan itu hanya isyarat. Sebenarnya kalau boleh ditanam tidak pakai kafan. Tapi siapa yang mau angkat manusia begitu tidak pakai kafan? Orang menonton. Maka kafan adalah isyarat sunnah untuk kita, isyarat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormatinya, membungkus. Bukan itu pakaiannya. Karena ketika kafan tidak ada pekantung, yang pergi tidak ada bawa tas, tetapi perjalanan jauh, kata Imam Ali. Ketika dia mengeluh di tengah malam, dia katakan min qillati zadi wa bu'di safar. Keluh kesah yang diungkapkan oleh Imam Ali dalam sepertiga malam. Keluh kesah itu mengatakan apa? Min qillati zadi wa bu'di safar. Sedikitnya bekal, sedangkan perjalanan itu amat panjang. Yang mencukupi, yang bisa kita bawa itu ke sana hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pakaian yang kita bawa juga adalah takwa kepada Allah. Dalam Al-Qur'an dikatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Kita yang kita lakukan, wanita pakai hijab, kita memakai pakaian yang tutup aurat. Tetapi yang paling penting dari keduanya itu, setelah kita melakukan syariat, harus ada namanya pakaian takwa. Takwa itu bukan dalam bentuk busana, tapi takwa itu dalam bentuk keyakinan kita kepada Allah, yang dikatakan oleh Allah Nabi Muhammad, at-taqwa hahuna. Karakter. Karena di sini tempat karakter. Karakter itu tempatnya di sini, bukan di sini. Di sini ini cuma mengerti, paham, tahu, pengetahuan itu di sini. Oleh itu ada orang tanya, ada orang dia mengetahui hukum, dia melanggar hukum. Saya bilang pertanyaan sesuai, cuma mengetahui hukum. Coba pergi di penjara, tanya sama pencuri, mana mencuri ini? Nah, maksud ini pencuri. Apa hukum mencuri? Pasti dia jawab haram. Berarti hanya sekedar pengetahuan. Wa qalatil a'rabu amanna. Ada orang Badui datang kepada Nabi mengatakan,
kami beriman. Allah katakan kepada Nabi, sampaikan kepada mereka, qul lan tu'minu walakin qulu aslamna hatta yadkhulal imanu fi qulubikum. Banyak kita baru Islam karena semua mengatakan la ilaha illallah. Nabi bilang miftahul jannah, la ilaha illallah itu kunci surga. Tetapi baru kunci yang belum ada DP gigi, belum bisa buka apa-apa. Walaupun itu sudah ada pegang, artinya dia akan masuk surga. Kalau dia tidak beramal apa-apa, ini gigi ini harus dibuat. Di mana tempatnya? Di neraka. Tidak salat, buat dulu gigi salat. Cuma 1 hari, tidak lama. Al-yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari itu di sana 1000 tahun itu baru salat 1000 tahun. Mau buat DP kunci.